بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian, masih kita membahas tentang pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam bab ke-19. Ats-tsaminatu, pelajaran yang ke-8. Fihi syahidun lima nukila anis salaf annal bid'a sababul kufri. Di dalam pembahasan ini dan bab ini ada dalil dan penjelasan yang telah dinukil dari sebagian salaf bahwasanya bid'ah adalah sebab seseorang menjadi kufur. Artinya bid'ah adalah suatu cara dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang melakukannya, maka pada hakikatnya dia telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara tidak langsung dia telah membantah dan menolak apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cara dan metode yang mana cara dan metode tersebut adalah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka sebagian manusia ketika memiliki cara yang lain dalam beribadah kepada Allah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut adalah dia memiliki jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jalan yang berbeda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah satu, tidak berbilang. Maka pastilah jalan yang benar adalah jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang pintunya dibukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jalan yang lurus yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah, yang akan menghantarkan kita kepada ampunan dari Allah, dan akan menghantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang sebagaimana dia berada di as-sirat yang dibawa dan di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia meniti sirat menuju surga, melewati api neraka, tergantung dari kadar seseorang berada di dalam as-sirat yang ketika di dunia. Ketika seseorang berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, baik itu Al-Quran ataupun perkataan Nabi, hadis-hadis dari Nabi, baik itu kabar ataupun cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki jalan beribadah, metode beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim,
maka yakinlah bahwasanya jalan tersebut adalah jalan yang berkelok, yang akan menyusahkan orang-orang yang menyusurinya, dan yang ia dapati hanya kelelahan dan kesusahan dari apa yang dia lakukan. Dia tidak akan menghantarkan jalan tersebut ke dalam surganya Allah. Dia tidak akan sampai ke dalam ampunannya Allah, bahkan menjauh dari ampunannya Allah, menjauh dari ridhonya Allah, dan menjauh dari surga yang Allah Subhanahu wa taala katakan telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang yang meniti dan menempuh jalan yang berbeda dari apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya mereka tersesat dalam tujuan, tersesat dalam cara, tersesat dalam menempuh perjalanan, tersesat dalam memilih jalan, dan tersesat dalam arah kemana dia akan pergi. Walaupun tujuannya sama, tujuannya surga, walaupun tujuannya sama seperti seorang mau mendapatkan ridha Allah, akan tapi ketika jalannya salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Sesat di dunia saja capek. Seseorang akan menempuh perjalanan atau satu tujuan di arah selatan. Kemudian seseorang ingin ke arah tersebut, akan tetapi ia malah ke arah timur. Ini tersesat ataukah tidak? Tersesat. Di dunia saya tersesat. Di dunia orang tersesat itu capek. Di dunia orang tersesat itu lelah. Udah makan waktu, makan energi, makan biaya, tidak taunya apa yang ia targetkan tidak ia dapat. Tidak ia dapat. Seharusnya ke tujuan A, akan tapi ia malah dapatnya ke tujuan yang Z, yang jauh dari apa yang ia bayangkan. Sehingga orang-orang yang demikian dikatakan oleh Rasulullah, kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat, adalah tersesat, dan orang-orang yang tersesat mereka menginginkan surga, akan tetapi mereka akan sampai ke dalam api neraka. Sehingga dalam poin yang ke-8 ini dikatakan bahwasanya bid'ah adalah salah satu sebab yang akan menghantarkan seseorang ke dalam kekufuran, sebagaimana bid'ah ataupun sebagaimana kekufuran akan menghantarkan seseorang kepada api neraka, maka bid'ah pun akan menghantarkan seseorang ke dalam api neraka. Tergantung kadar dari kebid'ahannya. Apabila bid'ahnya adalah bid'ah kesyirikan kepada Allah, yang mana pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan selama-lamanya di dalam api neraka. Akan tetapi apabila bid'ahnya tidaklah kesyirikan, tidak bid'ah kekufuran, maka pelakunya tidaklah selama-lamanya di dalam api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan orang tersebut di dalam api neraka sesuai dengan kadar bid'ah yang telah dia lakukan. At-tasi'atu, pelajaran yang ke-9. Ma'rifatu syaitani bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan mengetahui bahwasanya kemana larinya bid'ah itu, ujungnya akan kemana, maka hal tersebut telah dipahami oleh syaitan. Walau hasuna qasdul fa'il, walaupun pelaku ketika berbuat bid'ah itu tujuannya adalah tujuannya yang baik. Yang pertama dari poin yang ke-9 ini dikatakan bahwasanya syaitan mengetahui ketika menggoda kaumnya Nuh alaihi salam, bahwasanya cara-cara yang baru yang telah syaitan bisikkan kepada orang-orang yang berduka dengan ditinggal mati oleh orang-orang saleh, maka cara tersebut diyakini oleh syaitan akan menghantarkan mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diyakini oleh syaitan bahwasanya hal tersebut tinggal tunggu waktu saja.
harus membutuhkan proses sedikit demi sedikit. Tidak bisa ketika kelima orang saleh tersebut mati kemudian langsung mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak. Karena pada saat itu tidak ada kesyirikan. Semuanya manusia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sedikit demi sedikit dibikin patung, dibikin gambar, dibikin lukisan-lukisan yang menyerupai rupa orang-orang saleh tersebut. Kemudian mereka banyak berdiam diri di kubur, kemudian mereka beribadah di kubur tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan mereka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah perkara yang ditargetkan oleh syaitan dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Bisa jadi generasi yang pertama selamat, akan tetapi generasi yang berikutnya maka menjadi target dan mangsa syaitan untuk mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Dibisikkan kepada generasi berikutnya bahwasanya tidaklah diadakan itu semua kecuali untuk diibadahi oleh generasi tersebut. Dan dikatakan walau hasuna qasdul fa'il, walaupun pelakunya itu memiliki niat yang baik ketika melakukan perkara-perkara bid'ah, walaupun dia itu mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila dia mengetahui bahwa yang dia lakukan tidaklah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya warisan tradisional saja ataupun hanya perkataan orang-orang dahulu saja, maka ketika melakukan itu semua dan ia ketahui ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelakunya telah melakukan perbuatan dosa bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kesesatan akan menghantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Ini apabila pelakunya mengetahuinya. Akan tetapi apabila pelaku perbuatan bid'ah ini dia hanya ikut-ikutan saja, mengekor dengan yang lainnya, ataupun dia terkagum-kagum dengan tokoh-tokoh tertentu, kemudian dia hanya ikut-ikutan saja, maka dia tidak berdosa. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih-lebih apabila dia jauh dari ilmu. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna jami'al ma'asi la ya'thamu biha illa ma'al ilm. Karena semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pelakunya tidak berdosa kecuali apabila dia mengetahui tentang hukum-hukum yang dia lakukan. Wa qad yuthabu ala husni qasdihi. Bahkan hal tersebut bisa jadi niat yang ada dalam hatinya bisa jadi diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niat yang baik yang telah dia lakukan, keikhlasan yang ada dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri ganjaran terhadap apa yang telah dia lakukan, niatnya saja, bukan amalannya. Akan tetapi apabila yang ia lakukan dia tidak mengetahui hukumnya, dia jahil. Adapun amalan yang dia lakukan, bedakan antara amalan dengan niat. Adapun amalan, maka amalannya itu adalah amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan ini adalah amalan yang tidak saleh dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi niat yang ada di hatinya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila niatnya adalah niat yang baik, dengan ketentuan bahwasanya yang dia lakukan adalah dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan tersebut tidak ada dasarnya, dia hanya ikut-ikutan saja. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang salat kemudian
dia sholat dengan menggunakan tayamum. Jadi ada dua orang ketika tidak mendapatkan air wudhu, kemudian dua-duanya bertayamum. Setelah selesai sholat, yang satu mencukupkan diri dengan sholat yang ia lakukan dengan tayamum saja. Adapun orang yang kedua, ketika waktu sholat itu belum keluar dari waktunya, kemudian dia mendapati air wudhu, maka dia mengambil air wudhu. Kemudian setelahnya dia lakukan sholat yang sama dengan wudhu. Yang pertama dia laksanakan dengan tayamum, adapun yang kedua dia laksanakan dengan menggunakan air wudhu. Adapun orang yang pertama tidak, mencukupkan saja dengan tayamum. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang yang hanya salat satu kali saja, asabtas sunnah, engkau ini telah benar. Ketika salat menggunakan dengan tayamum, setelah selesai salat kemudian ada air, maka cukup dengan salat yang telah dia lakukan. Karena pada hakikatnya tanah ataupun debu adalah alat bersuci untuk orang yang beriman. Ketika tidak ada air ataupun tidak bisa menggunakan air walaupun selama 10 tahun ataupun lebih dari itu tidak mengapa. Adapun kepada orang yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, lakal ajru marratain. Bagi engkau itu ganjaran dua kali. Ganjaran yang pertama adalah salat dengan menggunakan tayamum. Adapun ganjaran yang kedua adalah karena maksud yang baik dari apa yang telah dia lakukan. Karena orang yang kedua ini amalannya bukan amal yang saleh pada dasarnya. Karena ketika seseorang salat maghrib 2 kali, maka salat yang kedua itu bukanlah amalan saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya engkau mendapatkan ganjaran 2 kali. Karena apa? Karena niat yang ada pada hatinya. Walaupun dari 2 orang ini yang paling tepat dan yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang sholatnya hanya sekali. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya bisa jadi orang-orang yang berbuat bid'ah, ketika bid'ahnya dia lakukan, amalan yang dia lakukan pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan orang tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas masalah apa? Masalah ganjaran untuk orang yang melakukan amalan tersebut terhadap niat yang baik yang dia lakukan. Apabila orangnya adalah orang yang alim, mengetahui hukum, mengetahui hadis, kemudian dia masih berbuat bid'ah, maka walaupun niatnya baik, dia ditolak, baik niat ataupun perbuatannya. Adapun orang yang jahil dengan keterbatasan ilmu yang dia miliki, keterbatasan sarana yang dia miliki, bisa jadi orang yang hidup di pedalaman Afrika ataupun di pedalaman hutan, kemudian dia hanya mengetahui cara beribadah kepada Allah itu terhadap orang-orang yang datang kepadanya saja, maka ketika dia memiliki niat yang baik, maka niat yang baik itulah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dalam pembahasan ini seseorang tidak mencari ilmu, tidak. Ini terjadi mungkin bagi orang yang jauh dari perkotaan. Orang yang jauh tinggal di pedalaman, yang sarana untuk menuntut ilmunya sangat terbatas sekali. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika sebagian orang dia mengatakan kemudian mengadakan acara-acara bid'ah, perbuatan-perbuatan bid'ah,
kemudian dia mengatakan melakukan hal tersebut dalam rangka menghidupkan motivasi dan memberikan penyegaran kepada orang yang bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh ataukah tidak? Maka dikatakan oleh beliau, perbuatan-perbuatan demikian maka pada hakikatnya mencela risalah kerasulan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada kebaikan yang kebaikan tersebut dengannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lebih memudahkan seorang untuk masuk surga kecuali dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang semua hal. Bahkan cara menggunakan sandal yang kanan dulu ataukah yang kiri dulu dijelaskan. Ketika seorang akan masuk buang hajat, kaki kanan dulu ataukah kaki kiri dulu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini semua menunjukkan kesempurnaan agama Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriyah, di hadapan manusia yang paling banyak, yang telah kumpulan manusia yang paling banyak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 100.000. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada manusia, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga yang pada saat itu bukanlah agama dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini juga bukanlah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika seorang berbuat dengan cara yang baru, dengan mengatakan ingin memberikan motivasi, ingin menjadikan orang-orang itu lebih bersemangat dalam beribadah, maka cara-cara yang demikian seakan-akan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan semangat kepada para sahabat-sahabatnya. Menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, sehingga itu semua tidak boleh. Bahwasanya setiap perbuatan bid'ah pelakunya akan dihantarkan ke dalam api neraka, dan perbuatan tersebut perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ammal 'ammah, adapun orang-orang umum, orang-orang awam, alladzina la ya'lamun, dan mereka tidak mengetahui, mereka jahil, wa qad lubbisa 'alaihim hadhil bid'ah wa ghairuha, dan mereka pun telah disalahartikan dalam makna bid'ah dan perkara-perkara yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, madamu qasidina lil haqqi wala alimu bihi fa ithmuhum ala man aftahum wa man adallahum. Selama mereka itu dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan, dan mereka ilmunya mentok sampai situ, tidak ada lagi yang mengabarkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah, fa ismuhum ala man aftahum wa man adallahum, maka dosa mereka ditanggung oleh orang-orang yang mengajarkan perbuatan bid'ah kepada mereka dan menyesatkan mereka dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat. Anda perhatikan bagaimana adilnya para ulama, tidak menghukumi secara serampangan, tidak. Akan tetapi dibedakan mana yang alim, mana yang tidak alim.
Yang tidak alim maka diberikan uzur terhadap mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya seperti yang saya sebutkan dalam akhir pertemuan yang lalu, bahwasanya ahli sunnah adalah orang-orang yang paling mengetahui dengan kebenaran dan paling memiliki kasih sayang terhadap orang-orang, bahkan manusia seluruhnya, ataupun orang-orang kafir ataupun ahli bid'ah. Sebagaimana para ulama ridwanullahi alaihim, ketika mereka, para sahabat, ketika mereka bermuamalah dengan pelaku-pelaku bid'ah seperti orang-orang Khawarij, yang mana orang-orang Khawarij melakukan kerusakan di muka bumi, maka para ulama dan para sahabat berbuat adil kepada mereka. Selama mereka tidaklah mengancam nyawa manusia, maka keamanan mereka dijamin. Walaupun mereka itu keras kepada para sahabat tetap memberikan keadilan kepada mereka. Ini para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga ketika orang-orang Khawarij mereka berkumpul di tempat namanya Harura, sekitar 10.000 ataupun lebih, mereka berkumpul orang-orang Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum memerangi mereka, diutuslah seorang ulama, yang ulama tersebut pembesar ulama dari para sahabat, Abdullah bin Abbas diutus. Abdullah bin Abbas begitu diutus kepada mereka, maka dengan memakai pakaian yang sangat rapi, dengan menggunakan wangi-wangian yang luar biasa, kemudian mendatangi mereka. Antum bayangkan Abdullah bin Abbas ketemu sama mereka, minder dengan ibadahnya mereka. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi ketemu dengan Khawarij yang Nabi katakan mereka itu adalah kilab ahli nar, anjing-anjingnya api neraka, dan mereka adalah penyeru manusia ke dalam api neraka. Mereka membunuh orang-orang yang beriman dan tidak mengusik sama sekali kepada orang-orang kafir. Kata Abdullah bin Abbas, saya masuk ihtaqartu, saya merasa kecil ketika melihat mereka. Saya merasa kecil. Ibadah mereka, mata mereka ini mata yang menunjukkan bahwasanya mereka lelah dengan begadang. Mata mereka menunjukkan bahwasanya mereka itu capek dengan membaca Al-Quran. Mata mereka menunjukkan, dan tubuh mereka pun tubuh yang kurus karena lelah dengan puasa sunnah. Luar biasa. Ini sahabat langsung merasa minder. Sahabat langsung dialog dengan Abdullah bin Abbas. Subhat apa mereka, langsung sama Abdullah bin Abbas. Kerancuan mereka persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan orang-orang Khawarij, sufahaul ahlam, orang-orang bodoh, dungu, kata Rasulullah. Dungu? Gimana nggak dungu? Ada para sahabat murid langsungnya Rasulullah, bukannya mereka menimba ilmu, malah apa? Diperangi. Dungu nggak? Dungu, bodoh. Kata Rasulullah, sufahaul ahlam, mereka ini orang-orang bodoh. Hudatsaul asnan, anak-anak muda. Sehingga begitu diskusinya menunjukkan kelemahan mereka. Langsung dibantah semua subhat mereka oleh Abdullah bin Abbas. Maka 10.000, dari 10.000 ini 6.000 mereka bertaubat di tangannya Abdullah ibn Abbas. Kalau tidak 6.000, 4.000 turun keluar. Itu menunjukkan pengaruhnya ilmu. Ketika bertemu dengan syubhat, maka syubhat tersebut akan hancur, akan runtuh apabila menghadapi kekokohan seorang ahli ilmu. Seperti Abdullah bin Abbas. Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan contoh dalam syarah Al-Mimiyah, menyebutkan contohnya ketika beliau membahas tentang ini. Contohnya dalam masa beliau, bukan masa kita ya, masa beliau. Itu sebutkan ketika Aljazair terjadi pergolakan yang luar biasa. Dan pergolakan ini pergolakan yang dinisbatkan kepada Salafi. Sebagian orang
yang menisbatkan diri kepada salafi, mereka melakukan pemberontakan yang luar biasa. Sehingga mereka pun berdiam diri di satu tempat yang terpencil, yang mereka berseberangan dengan pemerintah. Maka pada saat itu dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkirim surat kepada mereka. Berkirim surat saja, surat. Diberikan nasihat oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kepada orang-orang yang mereka ada syubhat yang berkaitan dengan kepemerintahan di Aljazair pada saat itu. Maka surat ini sampai kepada mereka. Lebih dari setengah orang yang melawan pemerintah dan melakukan kerusakan di muka bumi langsung bertobat. Lebih dari setengah. Persis seperti apa yang telah dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas. Dengan satu surat saja, belum orangnya datang. Satu surat saja, maka pelaku-pelaku tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun mengatakan, walihadza yujadu fi majahili Afriqiyya wa ghairiha man la ya'rifuna 'anil Islami syai'a. Oleh karenanya di dalam pedalaman Afrika dan selainnya banyak orang yang tidak mengenal Islam sedikit pun. Falau matu la naqul, apabila mereka ini mati, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka itu orang-orang Islam, kemudian kita mensalati mereka, kita mendoakan mereka, karena mereka ini tidaklah tegak terhadap mereka hujah. Artinya dakwah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, patokan dakwah tersebut adalah ketika seseorang mengenal Islam dengan pengenalan yang benar, kemudian pengenalan yang benar itu kemudian bagaimana seseorang bersikap. Rasulullah katakan, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyin wala nasraniyin thumma la yu'minu bi illa min ahlin nar. Tidaklah ada seseorang dari umat ini maksudnya ummatud dakwah. Jadi manusia setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, semuanya umatnya Nabi. Artinya mereka adalah didakwai oleh Nabi SAW. Apabila mereka beriman, maka menjadi ummatul ijabah, umatnya Nabi yang beriman kepada Nabi SAW. Adapun yang tidak beriman, maka mereka tidak menjadi ummatul ijabah, hanya cukup dengan ummatul dakwah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang mendengar tentang aku, baik itu dari orang Yahudi ataupun dari orang Nasrani ataupun dari selain keduanya, di pedalaman hutan ataupun di negeri-negeri, negara-negara tertinggal yang lebih sibuk dengan peperangan di antara mereka. Maka ketika mereka tidak mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, tidak mendengar tentang Islam, maka mereka walaupun menjadi tidak dikatakan orang Islam, akan tetapi mereka pada hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka lebih condong ke dalam tauhid ataukah tidak? Ujiannya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Karena belum sampai kepada mereka. Begitu juga orang yang mendengar tentang Nabi SAW dan tentang agama Islam dengan info yang salah. Tentang info yang salah. Info yang salah itu bisa jadi ketika seseorang, misalnya Eropa 20 tahun yang lalu, mereka mengenal Islam hanya tentang peperangan. Kalau tidak peperangan, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad tukang kawin. Udah itu saja. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan
Nabi Muhammad pedofil ya. Mengatakan demikian, perkataan-perkataan yang keji. Karena mereka mengetahuinya hanya sampai situ. Sebagian orang-orang Amerika sebelum 11 September, mereka pada saat itu mengenal Islam hanyalah tentang Iran saja. Islam ya Khomeini. Islam adalah pergolakan revolusi yang ada di Iran. Cukup. Tidak lebih dari itu. Sehingga ketika mereka tidak mengenal Islam dengan pengenalan yang benar, maka ketika mereka mati diserahkan perkaranya kepada Allah. Adapun kita berhukum terhadap lahiriah saja. Lahiriah seseorang ini kafir. Lahiriah seseorang ini muslim. Adapun ketika orang kafir mati, kemudian kita takyin, kita tentukan, nih si fulan bin fulan yang mati kafir penghuni api neraka, maka itu tidak boleh. Paham? Karena kata Rasulullah, "Ma yasma'u bi ahadun." Tidaklah seseorang mendengar tentang aku, maka mendengar tentang aku menurut Rasulullah adalah pendengaran yang benar. Kita tidak tahu si fulan yang mati ini dalam keadaan kafir, dia mengenal Islam ataukah tidak. Bisa jadi yang dia kenal hanya tarekat-tarekat yang ketika beribadah, ibadahnya kepada selain Allah. Sehingga bisa jadi orang Konghucu ketika melihat, ataupun penyembah-penyembah batu, ketika melihat sempalan-sempalan Islam yang tidak menunjukkan tauhid, dia mengatakannya sama baik gini mah. Benar gak? Sama saja. Bisa jadi. Sehingga ketika dia matinya secara lahiriah kita katakan dia mati kafir. Adapun ta'yin menentukan bahwasanya si fulan yang telah mati dalam keadaan kafir penghuni api neraka, maka itu tidak boleh kecuali apabila ada nas langsung dari Rasulullah bahwasanya si fulan penghuni api neraka. Seperti siapa? Seperti Abu Lahab. Sehingga beliau mengatakan, lakinnana nu'amiluhum fid dunya bidzahir. Akan tapi kita bermuamalah dengan orang-orang kafir itu di dunia secara lahiriah saja. Dia mati kafir ya kita tidak nyolati. Dia mati kafir ya kita tidak membawa ikut ke pemakaman, tidak. Amma fil akhirah, adapun di akhirat kelak, fa amruhum ilallah. Perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan hati-hatinya kita untuk mengucapkan fulan biasanya terhadap tokoh-tokoh kafir kan. Dengan mudahnya kita mengatakan wah pasti penghuni api neraka. Jangan, akan tapi kita harus jaga lisan kita. Dan dalam pembahasan ini bukan berarti kita melalaikan dalam menuntut ilmu, tidak. Akan tapi yang kita bahas adalah uzur terhadap orang-orang yang tidak mengerti, yang dia jahil. Karena al-uzru bil jahl, uzur dengan kejahilan itu adalah suatu perkara yang telah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah tidaklah mengazab satu kaum kecuali tegakkan hujjah kepada mereka. Al-ashiratu, pelajaran yang ke-10, ma'rifatul qa'idati al-kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifati ma ya'ulu ilaih. Mengetahui kaidah yang menyeluruh. Ya, kaidah tersebut bahwasanya larangan dari berbuat berlebih-lebihan, dan kaidah tersebut maknanya akan kemana hulu itu membawa pelakunya. Inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas mengingatkan supaya kita tidak berbuat hulu, berlebih-lebihan dalam semua hal, baik itu dalam beribadah, dalam memuji, bahkan dalam bertutur kata. Kita dilarang untuk berbuat berlebih-lebihan ataupun melampaui batas. Bahkan dalam makan dan minum, kulu washrabu wala tusrifu, minumlah dan makanlah dan janganlah kalian melampaui batas. Ada seseorang yang dia itu belajar
ilmu medis. Kalau tidak salah ini terjadi di zaman dinasti Abbasiyah dan dibawakan oleh Imam Syaukani rahimahullah ketika beliau membahas tentang muqaddimah surat Al-A'raf dalam kitab Fathul Qadir. Ada seorang bertanya, adakah dalam Al-Quran yang membahas tentang kesehatan? Ada enggak? Saya mau tahu. Maka yang ditanya itu bisa jadi adalah penguasa yang penguasanya mengetahui tentang ilmu. Maka penguasanya ataupun amirnya itu mengatakan dalam Al-Quran tidak dibahas satu ayat yang mengenai tentang bagaimana kita mendapatkan kesehatan. Dibahas hanya dalam setengah ayat saja. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 dimulai dengan apa? Ya bani Adama hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak manusia, kata Allah, ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian datang ke masjid. Perhiasan di sini artinya tutuplah aurat-aurat kalian ketika kalian datang ke masjid. Jangan sampai seperti orang kafir yang kafir jahiliyah ketika mereka melakukan tawaf dengan cara apa? Tidak mengenakan sehelai benang pun ketika tidak mendapatkan pakaian dari orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Jangan kalian lakukan seperti itu. Kalian ambil pakaian yang pakaian tersebut menutup aurat kalian. Akan tapi aurat sholat dengan aurat sehari-hari itu beda. Kalau aurat laki-laki sehari-hari dari mana? Dari lutut sampai pusar. Boleh nggak kita sholat pakai sarung? Sarungnya kita naikkan sampai betis, kemudian menutup pusar. Kemudian atas dari perut sampai kepala ini tidak memakai apa-apa. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena aurat dalam sholat itu beda dengan sholat aurat sehari-hari. Kalau aurat sehari-hari itu dari lutut, sebagian ulama mengatakan atasnya paha juga sampai dengan pusar. Adapun dalam sholat, perut, dada, dan pundak itu harus ditutup. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat sedangkan pundaknya tidak tertutup, harus ditutup. Jadi misalnya saya sholat, saya mengambil air wudhu, batal, kemudian kadang-kadang males mau pakai baju lagi, kaos dalam saja, ya, kaos dalam saja, kemudian sholat sunnah, pakai kaos dalam saja. Yang kaos dalamnya tidak menutupi pundak, boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena apa? Pundaknya tidak tertutupi. Ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai anak manusia, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, yakni baju-baju yang dengannya kalian menutupi aurat kalian ketika menunaikan salat. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan. Rasulullah menyebutkan sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minum, sepertiga lagi untuk udara. Kata Rasulullah, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran minal batn. Tidaklah ada anak manusia yang memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perut. Jadi perut ini isinya apabila dibiarkan masuk semuanya, maka ini akan memberikan dampak jelek bagi orang yang memiliki badan tersebut. Dan Allah katakan, kulu washrabu, makan minum, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan ketika makan. Jangan kalian berlebih-lebihan ketika minum. Para ulama mengatakan Allah membahas tentang kesehatan dan cara bagaimana kita sehat tidak dalam satu ayat, setengah ayat. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas, baik dalam makan ataupun minum, lebih-lebih dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain surat Al-Furqan ayat 67,
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala puji mereka, karena Allah katakan mereka itu adalah ibadur rahman. Termasuk yang mereka lakukan adalah ketika bersedekah dengan harta-harta mereka, maka tidak berlebih-lebihan. Baik tidak berlebih-lebihan dalam royal, tidak berlebih-lebihan juga dalam memegang harta. Lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, membuang semua hartanya bersedekah, tidak boleh. Dan tidak boleh juga dia sangat pelit dengan hartanya. Yang paling baik adalah apa? Yang di tengah-tengah di antara keduanya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang cara bermuamalah dengan harta dalam wasiat-wasiat, yang wasiat tersebut diawali dengan tauhid, kalau tidak salah 20 wasiat atau 19. Wasiat yang pertamanya itu surat Al-Isra ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Ayat ke-22, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya engkau akan menjadi tercela dan terhina. Ini wasiat yang pertama. Dan wasiat yang terakhir ditutup dengan ayat yang ke-39. Jadi di antara 21 sampai 39 semuanya wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang 39 Allah katakan wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan, pastinya engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang perintah yang pertama supaya bertauhid, dan nasihat yang terakhir adalah supaya bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Di antara nasihat-nasihat tersebut, ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Terbelenggu, tidak memberikan apapun juga. Tidak memberikan kepada orang ataupun kepada dirinya ataupun kepada orang-orang yang menjadi tanggungan wajib untuk dirinya. Dia tidak mau tangannya, sehingga hartanya tidak tersentuh sama sekali. Ini tidak boleh berlebih-lebihan dalam pelit. Wala tabsutha kullal basti. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, dan jangan engkau julurkan kedua tanganmu sehingga dengan sebenar-benar penjuluran, sehingga harta yang ada pada tanganmu itu hilang semua, diberikan kepada orang semua. Maka tidak boleh. Fataq'uda maluman mahsura, maka nanti engkau akan menjadi tercela dan menyesal. Jadi diatur. Tidak boleh pelit dan tidak boleh royal, tidak boleh. Akan tapi yang paling baik adalah pertengahan di antara keduanya, sehingga dalam dua ayat ini berbuat berlebih-lebihan itu dilarang. Dan ini adalah kaidah yang harus kita ketahui, bukan hanya dalam ibadah, dalam makan dan minum pun dilarang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan itu secukupnya, sepertiga saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan, walaupun demikian, kalau kita makan kenyang, akan tapi terkadang-kadang itu dibolehkan, bukan kenyang saban makan, bukan. Ini luar biasanya Islam. Makan, cara makan gimana, kenyang atau tidak diatur. Apabila terkadang-kadang makannya itu kenyang, maka itu dibolehkan. Akan tapi apabila misalnya sehari-harinya diatur supaya tidak kenyang, sepertiga saja. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu kelaparan. Abu Hurairah kelaparan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan susu, satu gelas susu.
Wah, Abu Hurairah senang nih, senang. Udah lagi lapar, ada susu. Tapi susunya 1 gelas. Jadi kalau untuk Abu Hurairah dan Rasulullah saja bisa jadi cukup. Akan tapi kata Rasulullah apa? Panggil semua ahlus suffah. Ahlus suffah berarti semua yang ada di masjid, yang mana mereka adalah fuqara, tidak punya rumah kecuali masjid, bahkan pakaiannya pun 1 saja. Oh ini siapa namanya? Ahlus suffah, 1 saja pakaiannya. Dipanggil langsung untuk menikmati 1 gelas ini. Lemes Abu Hurairah. Udah lagi pengen, nggak taunya yang dipanggil semua ahli sufa. Banyak ahli sufa itu kadang-kadang bisa sampai 200, kadang-kadang 70, kadang-kadang 100, berkurang lebih tergantung keadaan. Maka Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengitari gelas tersebut, diberikan kepada ahli sufa. Waduh, lemes Abu Hurairah. Ini yang menunjukkan bahwasanya panitia itu kalau minum dan makan terakhir, jangan pertama. Jadi Abu Hurairah lagi pengen lapar, disuruh muter ngasih susu ini kepada semua ahli sufa. Sampai semuanya selesai, kemudian berakhir di tangannya Abu Hurairah, susunya masih seperti ketika dipegang pertama kali oleh Rasulullah SAW. Itu mukjizat dari Allah untuk Rasulullah SAW bisa memperbanyak makanan, bisa memperbanyak minuman. Makanan seperti dalam kisah Jabir yang sudah kita bahas dalam perang Khandaq, sekarang susu. Maka kemudian Rasulullah katakan kepada Abu Hurairah, "Ishrab anta, minum." Abu Hurairah minum. Begitu minum, selesai dikasih kepada Rasulullah, minum lagi. Dan susunya tidak berkurang. Terus minum terus sampai tenggorokan. Begitu selesai, kata Rasulullah, minum lagi. Cukup ya Rasulullah, sudah nggak ada tempat lagi. Sudah tidak ada tempat lagi. Kemudian baru setelahnya Rasulullah SAW minum. Dari hadis ini para ulama mengatakan boleh kadang-kadang seseorang makan itu sampai kenyang, seperti dicontohkan oleh Abu Hurairah, minum susu sampai tenggorokan, sampai penuh semua. Karena apabila hal itu adalah perkara yang batil, pastinya Rasulullah SAW akan menegur Abu Hurairah dan mengatakan hal tersebut adalah hal yang salah. Ada pertanyaan, ikhwan? Bagaimana hukumnya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah karena enggak enak terhadap orang-orang di sekitar? Nah, apakah hukumnya termasuk dari pembahasan tadi? Tidak. Pembahasan ini berkaitan dengan orang yang jahil, yang tidak mengerti hukumnya sama sekali, sehingga niatnya itu diberi ganjaran karena semuanya menginginkan kebaikan. Adapun amalan yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun karena tidak enak kepada tetangga, tidak enak terhadap orang di sekitar, maka dia terjangkiti penyakit kronis yang menimpa Abu Thalib. Abu Thalib tidak masuk surga karena itu, nggak enak hati sama tetangga. Yang lain kafir kok saya beriman. Akhirnya dia masuk api neraka karena nggak enak sama yang lain. Tidak boleh nggak enak sama yang lain. Harus orang itu menjadikan perkaranya Allah dan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya lebih dia kedepankan dari apapun juga. Karena hati-hati manusia itu di tangan Allah. Seseorang benci kepada kita, suka kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkannya. Apabila seseorang menggadaikan kemurkaannya Allah supaya mendapatkan simpati orang-orang di sekitarnya, yakin orang tersebut akan dimurkai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Sebaliknya, apabila seorang lebih mengedepankan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keinginan orang-orang yang di sekitarnya, maka yakinlah dengan berjalannya waktu, orang-orang yang sekitarnya pun akan condong kepada dia. Dan inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang lain? Bukan. Yang maksud saya itu dalam pembahasan ini, secara lahiriah, hukum zahir, kita boleh mengatakan mereka kafir sebagaimana mereka itu kafir.
Jadi kafir itu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kita katakan mereka itu kafir. Kafir. Tapi yang jadi pembahasan kita, ketika mereka itu mati, kita tidak boleh menghukumi secara langsung kepada mereka, kepada orang yang mati ini, orang tersebut penghuni api neraka. Iya, secara langsung. Adapun kita membahas secara menyeluruh itu artinya secara umum, bahwasanya orang yang mati kafir itu dia masuk api neraka, maka ini yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dalam banyak ayat. Orang yang mati kafir di dalam api neraka. Akan tapi ketika ada orang yang dia itu mati dalam keadaan kafir, kita tahu namanya si fulan, kemudian kita mengatakan si fulan masuk api neraka, maka itu tidak boleh. Paham perbedaannya? Jadi beda ketika kita bicara secara umum dengan kita bicara secara individu, beda gitu. Paham Pak Yanuar? Takutnya oleh-oleh nanti ke sana kata Ustadz Jeffrey, orang kafir tidak boleh dikatakan kafir. Ya, nggak apa-apa, bagus dengan adanya tanya jawab kita bisa paham. Ada lagi? Jadi sebagian orang yang telah belajar dakwah salaf akan tapi masih mudah untuk mencela pemerintah yang berkuasa. Padahal ini adalah ciri-ciri dari Khawarij. Ya, jadi karena hal ini pertama biasa dianggap lumrah oleh masyarakat. Sehingga kita harus ingatkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah termasuk dari al-khuruj ala sultan, membangkang kepada penguasa. Maka salah satu caranya adalah dengan menyebarkan aib yang dimiliki oleh penguasa tersebut, baik itu yang berkaitan dengan kebijakan ataupun dengan apapun juga, ataupun latar belakang kemudian dibahas menjadi bahan banyolan atau menjadi bahan tema ketika seorang ngobrol, maka itu tidak boleh. Dan itu terjadi semua karena yang pertama kurang belajarnya kaum muslimin. Karena sebagian orang itu ketika mengenal dakwah salaf rajin setahun 2 tahun saja. Kemudian setelahnya tidak mau ngaji rutin kecuali kalau ada tabligh akbar. Bener nggak? Kalau ada tabligh akbar baru datang. Akan tapi kalau kaji rutin, baik itu di masjid ini ataupun masjid yang lainnya, ya yang dulu ngaji itu sudah tidak datang lagi. Dan ini termasuk yang dengannya seorang akan dikatakan kufur nikmat terhadap karunia nikmat dakwah tauhid dan dakwah sunnah yang sampai kepada dia. Dan kita juga harus mengingatkan bahwasanya perbuatan itu termasuk al-khuruj ala sultan, termasuk memberontak terhadap pemerintah yang berkuasa ketika membahas tentang hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan penguasa. Akan tapi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah mendoakan penguasa supaya mereka senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikecualikan bisa jadi apabila penguasanya ini merubah syiar-syiar dari agama Islam. Maka harus kita bantah, baik secara langsung ataupun kepada masyarakat. Misalnya ada yang menyatakan dari penguasa itu mengatakan kalau mau sembelih korban dibolehkan dari waktu subuh misalnya, ataupun dari tanggal 9 Zulhijjahnya kalau mau nyembelih korban supaya pagi-paginya bisa dimasak. Misal kalau ada yang mengatakan, kita jelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya perkataan ini adalah perkataan yang batil dan tidak boleh dilakukan karena ini menyelisihi tentang syiar dari agama Islam. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika mendapati Marwan ibn Abdul Malik ketika menjadi gubernur di kota Madinah, maka Marwan ini membalikkan sholat id. Yang seharusnya sholat id itu sholat id itu sholat dulu ya, sholat dulu kemudian khutbah. Mungkin Marwan itu merasa kalau dia sholat dulu jamaahnya kabur. Mungkin lapar, mungkin gimana. Maka sama Marwan, dia ini gubernur.
sama Marwan, dia menyiasatinya mau sholat dulu, mau khutbah dulu, kayak sholat Jumat. Biar nanti tidak bubar. Maka sama Abu Sa'id Al-Khudri langsung dipegang, ditarik di depan orang. Jangan engkau merubah apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Ditarik dan diingkari dengan keras. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syariat. Ini tidak boleh main. Aturannya langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Iya, saya juga kalau misalnya jadi khatib pas Idul Fitri kemarin ya, saya khatib ya. Pada dasarnya saya ingin menyampaikan hadis dari Nabi, siapa yang ingin pulang ya pulang silakan. Siapa yang ingin di sini ya di sini saja. Itu kan hadis dari Nabi menunjukkan bahwasanya mendengarkan khutbah Id itu tidak wajib. Kalau yang lapar, apalagi kalau Idul Adha kan nahan makan dulu ya. Udah kebayang masakan apa di rumah, mau pulang dulu silakan. Tapi kalau saya mau menyampaikan hal tersebut takut jamaahnya bubar. Jadi saya simpan strateginya, udah lain kali saja. Kalau kajian yang datang sedikit ya saya kasih tahu. Biar nanti kalau misalnya lapar pas Idul Adha atau Idul Fitri bisa pulang. Kadang-kadang kita mau pulang, waduh masih rame nih. Nanti parkirnya gimana ya kan? Itu boleh pulang. Tapi yang tahu-tahu yang khusus datang saja, nembus hujan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.